Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Satu Media dengan saya Linda. Di kesempatan kali ini saya mau mereview atau memperlihatkan tampilan baru dari aplikasi Taqwa Digital Prayer Time. Sebenarnya udah update dari Juni kemarin, tapi baru sempat saya buatkan video. Untuk aplikasi bisa download di Play Store. Cari aja di Play Store, diketik Taqwa Digital Prayer Time. Kemudian di sini biasanya ada dua pilihan, itu pilih yang atas yang ada tulisan Taqwa Media Player, yang ini, yang biasanya ada videonya. Ya, tampilannya pokoknya yang ini ya. Ini yang diinstal. Kita keluar, ini kan udah terinstall. Pertama kita masuk ke pengaturan dulu, pengaturan WiFi. Kita hubungkan ke Taqwa WiFi. Kalau untuk yang pertama itu password kita lupakan dulu aja biar nggak pada bingung jaringannya. Terus kita coba hubungkan ulang. Passwordnya itu bismillah, L nya double kecil semua, kita sambungkan. Lalu biasanya akan muncul tidak ada jaringan, mau tetap terhubung atau tidak, biasanya seperti itu. Nah, nanti klik terhubung seperti itu. Kita keluar, nah muncul seperti ini. Kita klik tetap terhubung, kita keluar dari pengaturan, lalu kita buka aplikasinya yang ini yang udah terinstall. Nah, ini udah ada tulisan pastikan HP terhubung dengan WiFi. Kalau ini untuk mengaktifkan GPS nya pastikan juga udah aktif, kita aktifkan juga GPS nya. Kemudian kita klik kembali. Nah, ini dan pastikan juga itu jamnya menyala ya. Kalau takwanya nggak muncul bisa jadi karena jamnya itu nggak dinyalakan, seperti itu. Kemudian ini tampilan awal ketika masuk, maksudnya ketika dibuka munculnya langsung seperti ini. Kemudian yang pojok atas ini ada tulisan lintang bujur, ini dia belum mendetek lintang bujur lokasi HP kita atau GPS kita. Nah, nanti kalau misalnya udah berubah sesuai mengikuti titik lokasi, ini lintang bujurnya enggak, ini min 7.80 itu masih lintang bujur Yogyakarta. Nanti kalau misalnya udah berdasarkan lokasi, nanti lintang bujurnya akan berubah. Soalnya saya kan sekarang ada di Cilacap, jadi harusnya itu lintangnya enggak minus 7.80. Nah, itu. Terus di sini kan ada tampil juga Kamis tanggal 23 September 2021, 15 Safar 1443. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah tampilan jadwal sholat berdasarkan lintang bujurnya. Jadi nanti kalau misalnya lintang bujur Cilacap, nanti yang sebelah kiri juga akan mengikuti jadwalnya. Kemudian di sini ada menu help. Ini untuk panduannya. Jadi untuk yang model sekarang itu panduannya itu enggak kita cetak ya. Karena kan 90% itu buku panduan itu juga enggak dibaca sama pembeli. Jadi mudah hilang juga, jadi kita cantumkan di aplikasi. Terus kalau di aplikasinya juga kita melampirkan rumus perhitungan waktu sholatnya, jadi enggak asal kita comot dari internet, itu enggak ya, ada rumusnya. Kemudian ada daftar memori audio, di sini juga udah ada daftarnya sama contoh penerapan media player pada sound system masjid. Jadi misalnya maksudnya mau 10 menit sebelum azan misalnya ada sholawat tahrim atau surat apa, itu bisa lihat di daftar ini kalau misalnya mau disamakan dengan daftarnya. Kemudian kita klik home untuk kembali lagi. Nah, ini kan tampilan depannya seperti ini. Di sini tertulis 9.14, ini adalah jam utamanya yang tampil di jadwal sholatnya. Kemudian kalau misalnya belum sama menitnya, detiknya ataupun tanggalnya, tinggal kita klik samakan di sini. Nanti setiap kita klik nanti ada bunyi ting. Itu bunyi ting tapi nggak terlalu keras. Kita coba keraskan biar pada dengar. Ini kalau kita klik volume, kita kembali lagi ke sini, fokus dulu ke sini. Nah, di bawah jam itu ada tulisan lokasi. Lokasi ini adalah yang udah tersimpan di alatnya atau jadwal sholatnya itu minus 7.62. Ini berarti udah lokasi Cilacap. Kemudian bujurnya itu 109.12.
Untuk yang bawahnya itu kan ada kolom lintang sama bujur. Perlu diingat kalau kita tutup aplikasi terus buka aplikasi kembali, memang pada kolom itu akan kembali 7.80 atau kembali ke satu media atau titik satu media, tetapi yang dilihat itu bukan yang di kotaknya, yang udah tersimpan itu yang di atasnya itu loh, yang -7. Berarti kan dia nggak perlu dirubah lagi dengan wilayah Cilacap karena dia udah jadwal Cilacap. Kemudian tip lagi untuk penulisan lintang itu, kalau misalnya dia masih lintang selatan itu depannya ada minusnya, ini seperti ini, dan 4 digit misalnya -7.80, bujurnya 110.36. Kalau untuk bujur itu 5 digit. Kemudian sebelah kanannya ada lokal, ini termasuk WIB, WITA atau WIT. Tinggal pilih lalu klik koordinat untuk menyimpannya. Contoh misalnya, jadi mau masukkan angkanya itu manual, -7.62 109.12, lalu kita klik koordinat untuk menyimpannya. Kemudian yang menu bawahnya lagi adalah waktu sholat alat. Nah, ini adalah waktu sholat alatnya, barangnya, bukan dari aplikasinya. Makanya kan beda antara atas sama bawah, karena ini lintang bujurnya belum disamakan. Tapi kalau yang atas nanti menunjukkan lintang bujur Cilacap, otomatis akan sama dengan yang ada di alat, seperti itu. Di sini udah muncul semua ya, dari imsak, subuh, syuruk, duha, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, kemudian yang menu bawahnya adalah iqomah. Iqomah di sini nanti tampilnya bergantian. Seperti tadi kan yang diperhatikan itu yang gambar hijau, sampingnya tulisan subuh, itu kan ada iqomah subuh berapa menit. Nah, ini kan pindah ke duhurnya berapa menit. Jadi tiap berapa detik sekali dia berubah. Kemudian cara menyetingnya gimana? Kita klik bagian subuh, kita pilih mau yang mana yang disetting, misalnya asar. Terus menitnya berapa menit, misalkan 10 menit. Kemudian untuk menyimpannya bagaimana? Klik iqomah, seperti itu. Jadi mudah sekali ya, karena setiap kita mengganti misalnya asar atau apa, tinggal kita tunggu aja. Sama kalau tadi udah bunyi ding berarti udah berhasil, ditunggu hasilnya itu sebelah kirinya yang warna hijau, nanti akan bergantian. Kemudian di sini ada azan. Azannya ini kalau untuk rumahan biasanya diaktifkan, tapi kalau untuk masjid biasanya dimatikan. Tinggal dipilih mau on atau off. Simpannya itu kalau misalnya kita off kan, klik azan untuk mematikannya, seperti itu. Atau kita klik on aja untuk penanda. Ini kan saya untuk rumahan jadi kita on kan. Kemudian sirinenya ini adalah bunyi penanda masuk sholatnya, mau dihidupkan atau matikan. Kalau dimatikan ini kan posisi on, di sini warna hijaunya akan on, tinggal kita klik kemudian kita off kan. Klik sirine untuk menyimpannya lagi. Terus yang bawah adalah menu mode. Nah, untuk mode ini beda-beda ya, karena tergantung jadwal sholat yang dipesan. Kalau misalnya dia nggak ada tampilan jadwal sholatnya, jadi cuma untuk media player aja, dia nggak perlu dibuat mode berapa. Tapi kalau misalnya ada tampil angka-angkanya, itu kalau misalnya yang imsak itu mode 4, tapi kalau misalnya syuruk itu mode 2, kalau misalnya yang model untuk kalik itu mode 8. Kita klik lalu simpan. Cara menyimpannya itu klik display untuk menyimpannya. Kemudian yang menu bawahnya lagi adalah audio. Ini untuk nyoba kalau misalnya tanpa lihat daftar, tapi penasaran yang misalkan nomor 011 itu tilawahnya suaranya seperti apa, tinggal diisi di sini lalu klik play, seperti itu. Menu bawahnya lagi adalah volume. Nah, volume ini untuk keras tidaknya suara tilawahnya, adanya, alarmnya itu tergantung dari volumenya. Kalau semakin ke kiri dia semakin kecil. Misalnya kita geser ke kiri lalu kita klik volume, nanti akan menyimpan. Kemudian yang warna hijau juga akan berubah dari tadi 32 ke 18. Seperti itu. Kalau setelah itu menu bawahnya adalah ampli on off. Nah, ini untuk yang khusus yang pakai tilawah, yang maksudnya biasa dipakai di masjid yang ada amplinya.
Ini kalau misalnya mau menghidupkan ampli secara pakai aplikasi bisa. Jadi misalnya mau azan mau hidupkan ampli berarti klik on, tapi repot kalau seperti itu. Jadi biasanya di hardware-nya kita kasih tombol saklar, jalur saklar untuk menghidupkan atau mematikan ampli secara manual seperti itu. Dan pastikan kalau misalnya nyeting ini malah amplinya itu di off kan. Kenapa di off kan? Jadi nanti kalau off ketika sebelum masuk waktu sholat dia udah otomatis akan menyala dengan sendirinya seperti itu. Kemudian menu bawahnya lagi adalah alarm sebelum masuk waktu. Nah ini adalah yang seperti tadi, misalnya kalau mau sebelum subuh ada sholawat tahrimnya, nah ngisinya itu di sini. Yang kolom ini kan ada paling kiri itu adalah kolom waktu imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian kolom kedua ada menit, kolom ketiga adalah audio. Nah yang atasnya tulisan itu yang ada hari Senin, Selasa, terus ada jadwalnya, misalnya imsaknya berapa 00 terus subuhnya ini kan yang udah tak isi 15.3. Cara mengisinya itu tinggal kita masukkan pada kolom menit, mau berapa menit sih sebelum masuk waktu sholat. Misalkan kita sebelum subuh ada sholawat tahrim 15 menit, tinggal kita klik tulis 15. Kemudian nomor suratnya mau surat apa, misalkan sholawat tahrim, tinggal kita klik 003. Lalu mau hari apa aja, misalkan hari hanya Rabu atau apa, kita klik simpan untuk menyimpannya seperti itu. Nah untuk yang lainnya tinggal diisi di kolom aja, maksudnya mau subuhnya berapa menit sebelum sholat, zuhur, asar, maghrib, isya. Nomor audionya bisa lihat di bantuan di help tadi, kemudian simpan. Jadi tiap hari itu bisa beda-beda ya. Kemudian yang bawah lagi adalah alarm setiap waktu. Nah ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang alarm sebelum masuk waktu dia patokannya jadwal sholatnya ya, tapi kalau yang alarm setiap waktu ini patokannya adalah waktu pasti. Jadi misalnya ini mau dipakai untuk kantor, satu kantor, jadi rutinitas misalnya tiap jam 7 pagi atau 7.30 setiap karyawan itu misalnya masuk, misalnya seperti itu. Misalnya nomor suratnya nomor berapa, misalnya nomor 11 seperti itu. Kemudian tinggal ditulis semuanya, tapi ini nggak bisa milih hari, setiap hari jadinya sama dari Senin sampai Minggu, pokoknya sama semua di jam yang sama seperti itu. Terus kalau udah nanti klik simpan untuk menyimpannya. Kemudian yang bawah lagi itu ada tombol reset, ini jangan ditekan ya, ditekannya nanti kalau misalnya sangat terpaksa nanti akan kembali ke settingan awal atau reset bawaan dari pabrik seperti itu. Mungkin sementara itu dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.